Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita dapat berhadir menunaikan salat fardu maghrib dan nantinya fardu isya sambil kita meniatkan i'tikaf. Maka kita lanjutkan pengajian masih membahas tentang problematika kurban yang insyaallah akan kita laksanakan pada Idul Adha sekitar setengah bulan yang akan datang, dan kita perlu ilmu agar kualitas dari pelaksanaan kurban semakin mendekati yang sebenarnya sesuai dengan referensi. Makanya tingkatan-tingkatan ilmu itu dibagi oleh para ulama. Yang paling rendah dari kapasitas dan kualitas ilmu disebut dengan tahqiq. Orang yang mampu melakukan demikian disebut dengan muhaqqiq. Dulu almarhum Abuya Mudawwali Al-Khalidi dalam pola pendidikan beliau untuk murid-murid yang paling senior itu masuk kategori muhaqqiq. Dibangunlah lembaga pendidikan dengan nama Bustanul Muhaqqiqin, kebunnya para muhaqqiq. Maka murid-murid senior beliau itu seumpama Abun Abdul Aziz di Samalanga dan termasuk yang masih hidup sampai dengan sekarang, guru dan orang tua kita Abu Tumin di Blangbladeh. Jadi tadi siang beredar kabar informasi yang hoax menyatakan bahwa beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Ada saja orang-orang yang mempermainkan berita tentang seorang alim sekali berbeliau alih pani teka bijai-bijaian bahagia tak abihum ulama. Beliau sedang berobat di Malaysia dan kita doakan kesembuhan untuk beliau, karena kehadiran orang-orang tua yang bijaksana, yang alim seperti beliau itu adalah payung bagi kita, keberkahan bagi kita. Dan luar biasa keteladanan beliau. Suatu hari saya diundang untuk menyampaikan nasihat pernikahan pada acara pernikahannya putri Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Jakarta. Saya diundang untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Ketika yang menjadi saksi ada Abu Tumin dan Abu Mudi. Bayangkan berceramah di hadapan mereka ini berdua, itu lebih berat daripada sidang tesis di hadapan sidang disertasi di hadapan dosen-dosen senior. Ya, tapi karena amanat kita laksanakan, alhamdulillah berjalan baik. Setelah selesai kami berpindah dari ruang belakang ke ruang depan. Dan itu juga sebuah teladan luar biasa. Seorang gubernur punya kapasitas untuk mengosongkan masjid raya selama sepekan untuk pelaksanaan pernikahan putri beliau. Tapi alih-alih dari menikah di masjid raya, beliau selenggarakan pernikahan di rumah. Yang pada hai gubernur. Sedangkan kita jangankan gubernur mengkecikan, bahkan kepala dusun juga bukan.
Pokoknya menikah mesti di Masjid Raya Baitur Rahman. Ilham anang pucap nih. Kami berpindah ke ruang depan, disediakan kursi plastik untuk duduk sambil menikmati snack. Snack itu bahasa Inggris, makanan ringan bahasa Indonesianya. Beliau duduk dan saya terpaksa menjaga jarak. Bahasanya kalau dalam militer itu beliau jenderal, kita kopral, makan limong mete payah lagi saya. Menjauh dari posisi, tidak berani mendekat. Dalam posisi yang canggung demikian, tiba-tiba dengan penuh rasa kasih sayang beliau memanggil, hanya duduk ini habutu gitu ya. Jadi kita yang masih kecil, yang masih muda begini dipanggil dengan penuh kasih sayang, rasanya kalau bukan karena malu, air mata itu mau tumpah saja. Maka saya duduk di samping beliau, diundang dengan penuh rasa hormat. Kita sangat langka punya tokoh-tokoh ulama-ulama sekaliber itu yang mau menghargai orang-orang yang masih muda. Sebahagian barangkali silap tidak mempraktekannya, yang sebagian lagi barangkali memang tidak terlatih untuk melakukan, dan itu adalah sebuah keteladanan yang oleh Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, Rasulullah itu ketika beliau datang ke sebuah majelis, walaupun orang-orang yang berada di majelis itu sangat berkeinginan memuliakan beliau, menyambut sambil berdiri, tetapi beliau isyarahkan untuk tetap duduk. Maka salah satunya dalam riwayat Zaid bin Thabit, beliau dengan seorang sahabat yang tidak disebut nama, dan ada Abu Hurairah Ad-Dusi. Mereka bertiga, idh kunna julusun fil masjid, ketika kami sedang duduk-duduk di dalam masjid, tiba-tiba datang Rasulullah. Ketiga orang sahabat ini berancang-ancang untuk bangkit berdiri, tapi diisyarahkan oleh Nabi untuk tetap duduk. Nah, itu ketika Nabi datang, duduklah mereka. Tapi di kesempatan yang lain, ketika Nabi menjamu para sahabat datang ke rumah, beliau berdiri di pintu menyambut tamu seorang demi seorang. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sambut di pintu, dijabat tangan dan diantarkan ke tempat duduknya. Balik lagi ke pintu, datang Sayyidina Umar, dijabat tangannya dan diantarkan ke tempat duduknya. Datang Sayyidina Utsman juga demikian, datang Sayyidina Ali juga demikian. Mungkin karena ini ada mertua ataupun ada menantu, ternyata datang sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, disambut di pintu, dijabat tangan dan diantarkan ke tempat duduk. Mungkin karena orang merdeka. Datang mantan budak Bilal bin Rabah, tetap standarnya sama, ditunggu di pintu, dijabat tangan dan diantarkan ke tempat duduk. Mungkin karena mereka melek, bisa melihat. Datang yang tunanetra juga demikian. Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi berdiri di pintu menyambut kehadiran beliau, dijabat tangannya dan diantarkan ke tempat duduk. Setelah semua tamu hadir, duduk, dan mereka saling berpandangan seolah-olah ingin mencari jawaban. Siapa di antara kita ini yang paling dimuliakan oleh Rasulullah? Tidak ada jawaban karena semuanya sama. Perlakuannya sama, tidak ada beda antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang merdeka dengan yang budak, antara yang bisa melihat dengan yang buta. Sama perlakuan Nabi. Itu keteladanan. Maka Nabi ini, sikap-sikap beliau itu direkam dengan sangat baik, tidak ada yang silap kecuali satu kali, itu langsung diabadikan dalam Al-Quran. Kalau berbicara, ada orang yang menyapa beliau, tidak pernah Nabi itu berbicara sambil menoleh. Enggak ada demikian. Beliau kalau berbicara menghadap kepada orang yang diajak bicara dengan sepenuhnya. Gebalik itu. Gibanku sehat. Idenya badina, giban sehat. Bayangkan itu adab, hal-hal sederhana. Tidak beliau dapati dari perguruan tinggi, tidak dari Universitas Syah Kuala, apalagi dari UIN Araniri. Itu adalah pengajaran dari Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bertutur dari nafsunya sendiri, kecuali dari wahyu yang diperintahkan oleh Allah.
Bertutur nataqa tersebut tidak mesti bertutur dengan kata-kata. Nataqa itu masuk di dalamnya logika untuk berfikir. Makanya Nabi Sulaiman itu bukan terampil berbicara dengan bahasa burung. Beliau menyatakan dalam Al-Quran surat An-Naml, "Ullimna mantiqat tayri." Kami diajarkan mantiqat tayri, mantiqnya burung, logika berfikir burung. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan menyingkap, binatang tidak berkomunikasi dengan kata-kata. Semut tidak berkomunikasi dengan berbicara. Semut itu berkomunikasi dengan pertukaran data, informasi. Tapi masih menggunakan cara kontak. Makanya semut setiap berpapasan mereka berjabat tangan. Wah, ternyata bukan, mereka bertukar informasi, data lewat antenanya. Bagaimana berbicara dengan bahasa semut? Ternyata yang diajarkan bukan bicaranya, tetapi mantik, logikanya. Jadi isyarah-isyarah itu pun dipahami sebagai sebuah bahasa. Ini Nabi kita. Maka sikap-sikap beliau itu menjadi teladan. Sekalinya beliau silap, langsung turun ayat menegur, dibaca sampai hari kiamat. Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra ini datang untuk sebuah hajat, bertanya kepada Nabi tentang sebuah perkara pada saat Nabi sedang menjamu tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. 3 orang abu-abu yang tidak pernah diundang ke MPU ini. Nabi sedang mempromosikan Islam. Islam itu hebat, Islam itu gagah, macam promosi itu. Pada saat itu Rasulullah sedang berharap ada umat yang datang sekaliber Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Umar, dan seumpamanya. Inilah contoh-contoh hebatnya orang Islam. Sama kayak kita sedang adakan kenduri, kita ingin memperkenalkan diri kepada tamu dengan menunjukkan kerabat kita yang kaya-kaya. Ternyata yang buta-buta. Ya, jadi jatuhlah semangat kita. Itu pula yang terjadi pada Nabi. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum mengucapkan salam. Nabi diam, tidak menjawab. Diulang kedua kali, tidak dijawab. Diulang ketiga kali, tidak dijawab. Berbaliklah Abdullah bin Ummi Maktum, permisi. Karena Nabi yang mengajarkan demikian, datang bertamu ke rumah siapapun, ketuk pintu, ucapkan salam, tunggu. Ulang lagi, ketuk pintu, ucapkan salam, tunggu. Ulang lagi, ketuk pintu, ucapkan salam, tunggu. Tidak dijawab, maka pulanglah. Kenapa? Kemungkinannya hanya 2 perkara. Yang pertama, yang punya rumah sedang tidak berada di tempat, atau kemungkinan yang kedua, tuan rumah sedang tidak ingin melayani tamu, dengohek kena istirahat, pulang, nanti balik lagi. Beda dengan kita di Aceh, kalau sudah 3 kali salam ketuk pintu nggak dibuka, kita tawaf keliling rumah, dan nyupat naruhung, sambil nengok-nengok ke dalam. Dan itu dilarang di dalam Islam karena melanggar privasi. Maka ada petunjuk dari Rasulullah, kalau rumah kita ada yang ngintip-ngintip, menjenguk-jenguk menan, kalau kita tidak setuju, marah, kita colok matanya sampai buta, kita tidak dituntut qisas di dalam hukum syariat. Kenapa? Karena pelanggaran seperti ini tidak dimuliakan. Privasi seseorang itu sangat dihargai dalam Islam. Masuk rumah orang lain, berbuat kejahatan, tuan rumahnya tidak setuju, melakukan pembelaan diri, menyebabkan orang yang masuk ini celaka sampai mati, tuan rumah tidak dituntut qisas, dibebaskan dari tuntutan hukum. Kenapa? Karena ada privasi, hak rumah yang tidak boleh dilanggar. Tapi beda dengan hukum di Indonesia. Siapapun yang masuk harus dijaga keselamatannya. Bahkan pencuri pun nggak boleh mati di rumah kita. Maka kalau sempat pencuri mati di rumah kita, tuan rumah akan dipidana dengan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain celaka. Nah, maka dulu ada kasus di Aceh Barat, di daerah Melabuh, pencuri mau masuk kerja, dia meraba-raba jendela untuk masuk ke dalam, akhirnya terabalah wire rice cooker di dapur. Ternyata wirenya lepas, kontak listrik, konslet, sampai akhirnya dia mati. Dalam proses berikutnya itu masuk pemberitaan di Harian Serambi Indonesia. Dalam proses selanjutnya tuan rumah ini dipidana karena melakukan kelalaian yang menyebabkan orang lain celaka. Nah, makanya bapak-bapak itu malam-malam tolong pastikan agar kalau masuk pencuri mereka aman saja.
sediakan nasi di atas meja, tulisan sebelum beroperasi makan dulu, jangan kelaparan. Nanti setelah selesai kunci pintu ada di sini, wah payah geruk-geruk keluar, buka pintu gagat. Ini negeri kita. Maka perlindungan HAM itu lebih memihak kepada orang-orang yang jahat daripada orang yang baik. Kalau ada orang baik dibunuh oleh penjahat, maka penjahat tidak boleh dihukum mati, karena menjaga nyawa penjahat ini untuk tetap hidup. Orang baik akan hukum mati, ya. Polisi tangkap penjahat, maka polisi ini harus menjamin penjahat itu tetap hidup. Polisi nggak apa-apa mati. Itu hukum positif kita. Yang positif dibunuh, yang negatif dibiarkan hidup. Jadi diberikan proteksi. Maka ketika Rasulullah tidak menjawab, beliau balik badan, turunlah ayat Al-Quran, malaikat Jibril seketika, dan kita baca sampai hari ini. Abasa wa tawalla, Muhammad telah bermasam muka dan dia berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, siapa yang tahu bahwa dia datang untuk mensucikan diri, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mengambil sebuah pembelajaran dan memberikan manfaat kepadanya. Begitu turun ayat tersebut, langsung Nabi bangkit dari tempat duduknya, mengejar Abdullah bin Umi Maktum sambil memanggil dengan ungkapan marhaban biman atabani Allahu fihi, selamat datang orang yang kehadirannya menyebabkan saya dicaci oleh Allah Ta'ala. Gara-gara adon teka lendeng kena tenak Allah Ta'ala. Hanya satu kesilapan dari Nabi diabadikan sampai hari kiamat. Kita baca selalu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi jarang-jarang kita baca. Yang seringnya tabbat yada Abi Lahab, belah dendam ke Abu Lahab. Ini adab dan etika. Makanya di dalam Islam, adab itu lebih penting daripada ilmu. Adab itu lebih penting daripada ibadah. Tapi sekarang ibadah kita menjadi ibadah yang tidak beradab dan ibadah yang mengabaikan adab. Maka sejak lama saya sampaikan, memang Rasulullah mengatakan bahwa kalau salat berjamaah, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, agar yang mengiringi saya ketika berdiri salat itu yang sudah baligh dan yang berakal. Maka berbarislah dewasa, baru anak-anak. Tetapi bukan keniscayaan, karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa siapapun lebih dahulu sampai ke sebuah majelis yang mubah, maka dia berhak padanya. Anak kecil yang datang cepat ke masjid ketika saf orang tua tidak penuh, dipenuhkan dengan anak kecil. Anak kecil ini dihargai haknya di dalam agama, tidak boleh digeser oleh orang tua yang datang kemudian. Tidak boleh, karena dia sudah lebih dahulu berada di tempat tersebut. Kalau dipindahkan dan digeser, haram hukumnya. Tapi kita dapatkan suguhan video, ada anak kecil yang sedang berada di dalam saf, salat sedang sujud, datang orang tua yang terlambat, dia geser anak kecil ini dengan kakinya. Ngenaki itu Pak. Bayangkan, ibadat yang nihil adab. Maka adab itu bahkan harus dipraktekkan sampai ke dalam salat. Islam mengajarkan demikian. Islam memberikan peluang anak kecil untuk menjadi imam salat, sedangkan praktek ibadat kita jangankan jadi imam, anak kecil berdiri di belakang imam saja digugat. Begitu mau takbir langsung imam balik arah, tanya kalium sunat, nyai tanya. Untung anak kecil kita paham, langsung mundur ke belakang. Kalau anak kecil ini lebih paham sedikit lagi, dia balas menggugat. Tanya engkau beneran kalium sunat? Kenapa? Karena tidak boleh ada yang mencurigai orang yang masuk beribadat. Kita diajarkan untuk berhusnudzan, tahsinan lidzan. Tapi sekarang ternyata polanya hampir setiap masjid itu mengajarkan untuk berburuk sangka. Maka sering kita dapati di masjid-masjid tertulis di lantai batas suci. Nyan kaji ke penyakit. Itu bid'ah terbesar abad 20, abad 21. Batas suci. Pertanyaannya, sejak kapan suci diberikan batasan? Padahal dalam syariat Islam, semua tempat di muka bumi sah digunakan untuk salat sampai terbukti najisnya. Kalau tidak terbukti ada najis, itu tetap dihukumkan suci. Maka kita sudah perluasan teras ke samping itu, kita tarik garis soft. Ada yang datang terlambat, masjid sudah penuh, mungkin besok hari Jumat atau di hari raya, silakan berdiri di atas lantai tersebut. Nggak perlu bertanya, nyu suci penajis.
tinggal lihat saja. Tidak terlihat najis, oh nyapa dah cium le kadang cium, tidak disuruh cium. Kita tidak disuruh untuk mengendus-ngendus. Dong aja sampai terbukti najisnya. Beda dengan syariat sebelum Islam. Pada Yahudi dan Nasrani, mereka hanya dibolehkan beribadat di tempat yang diyakini sucinya. Sedangkan kita boleh beribadat di semua tempat yang tidak diyakini najisnya. Artinya hendak lemah najis, salat saja sah. Tapi kita sekarang cari-cari perkara, buatlah peraturan batas suci. Itu belum lagi bid'ah yang lebih besar, menjebak jemaah yang berwudu untuk masuk dalam kolam kecil. Enggak ada pilihan kecuali melompat. Kalau selamat alhamdulillah, kalau enggak kepala kita jadi korban. Dipaksa. Tempat wudu itu ada genangan-genangan air. Air itu belum tentu sampai 2 qullah. Jadi dengan alasan mungkin keluar dari tempat toilet, mungkin kakinya bernajis, baru mungkin. Kemungkinan tersebut bila pasti bernajis masuk dalam air ini, air itu menjadi air yang bernajis. Ada banyak orang lain yang kakinya suci dipaksa masuk dalam kolam ini, berpindahlah najis. Nyan gahalam terfikir cemekam kurap mempureh. Tapi untuk hal-hal seperti ini tidak ada yang mengangkat isunya. Saya setiap kali datang ke masjid yang ada kolam seperti itu sengaja saya foto. Untuk suatu saat akan saya unggah semuanya. Nyotho pruno ya. Kita tidak diajarkan untuk curiga, untuk berburuk sangka. Kita diajarkan untuk berbaik sangka. Semua orang Islam itu suci. Makanya ketika Abu Hurairah Ad-Dusi, beliau tidur di Masjid Nabawi, suatu malam junub inzal mani. Ketika datang waktu subuh, beliau keluar dari masjid untuk mandi. Bayangkan tidur dalam masjid inzal mani, keluar untuk bersuci. Di saat Nabi sedang berjalan menuju ke masjid, karena khawatir berpapasan dengan Nabi, maka bersembunyilah beliau sampai Nabi lewat. Dia fikir Nabi yang depan. Begitu selesai bersuci, kembali ke masjid, salat. Selesai salat, Nabi bertanya, lima khabba'ta, kenapa tadi engkau sembunyi? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, inni kuntu junuban, tadi saya dalam keadaan junub. Jadi karena merasa sedang berjunub, sedang berhadas, merasa tidak layak bersentuhan dengan Nabi yang suci. Maka apa kata Nabi? Subhanallah, innamal mu'minu la yanjisu hayatan wala maitan. Orang yang beriman itu tidak bernajis baik dalam keadaan hidupnya ataupun setelah matinya. Hadas itu tidak menyebabkan tubuhmu bernajis. Mau bersentuhan dengan siapapun tetap sah dan tidak ada masalah. Tapi tradisi kita mengajarkan lebih parah lagi, bukan sekedar bernajis, malah berdosa. Maka banyak orang-orang yang sedang berhadas besar, berjunub, itu tidak berani melakukan aktivitas, tidak berani minum, tidak berani makan, tidak berani jalan-jalan. Kenapa? Berjunub. Jadi kalau minum nyan menyebut junub golamano nijabi terapa leir. Nyan menyagah lamano junub tagunbu itrapa lekanot itrapa lebreh, apapun yang disentuh akan serapa dia. Serapa itu bahasa Aceh, kutuk bahasa Indonesia, laknat bahasa Arab. Pertanyaannya, sebesar apa dosa orang yang berjunub ini sampai dilaknat? Anehnya, hanya karena junub pajuh buah nak utujud. Tapi dalam keadaan menstruasi, dalam masjid gedung untuk ya penganurung kawin. Bayangkan pemahaman-pemahaman keliru ini, mafahim yajibu ayyusahhah, pemahaman yang wajib diluruskan. Tetapi mohon maaf, itu bukan kewenangan majelis ulama. Maka MPU tidak pernah menyuarakan hal-hal seperti ini untuk meluruskan pemahaman, dipelihara agar tetap salah. Makanya rumah kita itu berubah struktur tatanan bangunannya. Dulu rata-rata kamar mandi di sumur, ikut rumah badapu deh. Tapi karena pemahaman takut nanti sedang berjunub jalan-jalan menginjak tanah hitrapa, maka dipindahkan kamar mandi ke samping tempat tidur. Yang bukan bek le tak gilo danoh. Begitu selesai berjunub lompat ke kamar mandi, bek le tak gilo danoh. Mungkin kalau dibiarkan lama-lama nanti ada yang pasang shower di atas tempat tidur, menalum junub pahah jukran. Hai pakai nama no bek menggilo tanoh itu apa?
Ini pemahaman yang keliru. Padahal dalam kitab fikih sudah ditulis wala yajibul ghuslu fauran wa in asa bisababihi. Mandi hadas besar itu tidak wajib segera dilakukan, wa in asa bisababihi, sekalipun penyebab terjadinya junub itu adalah maksiat. Orang yang berzina maksiat, yang dosa itu zinanya bukan junubnya. Junubnya tidak berdosa, yang berdosa itu zinanya. Ketika terjadi perbuatan zina, anehnya dia tidak takut berzina, hanya takut berjunub. Nah, maka waktu berzina dia nekat saja, begitu berjunub gak berani keluar. Saat digrebek oleh orang kampung, dia ngotot mandi dulu baru lari. Harusnya lari dulu baru mandi. Nyandum yo gegilo tanoh dalam keadaan junub, gekerat mano deh. Apa yang terjadi? Tertangkap basah. Nah, itu secara harfiah benar-benar tertangkap basah. Tengok mano anak dia main lahap belum. Ya, itu tertangkap basah. Maka kita sosialisasikan. Nanti kalau digrebek oleh orang kampung sedang berzina, lari dulu. Kalau sudah aman baru mandi. Itu pun masih ada yang keliru. Banyak yang berzina tidak mandi. Kenapa? Karena pengajaran dalam kitab fikih wajib mandi dari sebab hubungan suami istri. Ini bukan suami istri. Setelah berzina yang gimana wajib menornya dek. Apakah litengku wajib mandi sebab hubungan suami istri? Intinya kalau kawin lah. Oh mana hana wajib menor. Hanya makin berapa lah. Makanya gaduh berkat di Acehnya gara-gara banyak orang yang berjunub bergentayangan. Ya. Ini prinsip dasar. Maka Islam itu mengedepankan akhlak daripada ilmu, mengedepankan akhlak daripada ibadat. Jadi kalau sampai ibadat kehilangan akhlak, itu ada yang salah pada ibadat kita. Nauzubillah. Maka pada pelaksanaan kurban itu ada akhlak yang harus dipelihara. Termasuk salah satunya akhlak kepada binatang tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Apabila kalian menyembelih, maka bersikap ihsanlah dalam proses penyembelihan tersebut. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Allah telah menetapkan adanya ihsan pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau ingin membunuh, maka membunuhlah dengan sikap ihsan. Bahkan pembunuhan pun harus ihsan. Tidak boleh dengan cara yang berbuat zalim. Jadi dalam perang tidak boleh musuh dibiarkan mati dalam penderitaan, bunuh sampai mati. Orang yang dihukum mati tidak boleh dieksekusi dengan cara yang berbuat zalim. Maka Islam pilih hukuman mati dengan cara dipenggal, putuh daku mati. Tapi dunia yang sangat berperadaban ini hukuman mati harus beradab. Maka hukuman mati itu dengan disuntik pakai cairan kimia tertentu, menggelepar-gelepar sekitar beberapa menit mati. Yang baik kotaku, yang masalah melawin-lawin ini namaku dikurung dalam ruangan gas beracun. Bayangkan berapa lama dia bertahan dengan racun-racun tersebut baru mati. Ditembak di Indonesia dengan hukuman tembak. Yang terakhir yang ditembak hukuman mati yang kasus bom Bali itu menurut analisa dokter dia mati 10 menit setelah menerima tembakan di jantungnya. Bayangkan 10 menit itu dalam penderitaan meregang nyawa. Karena dunia kita sekarang yang penting manusiawi untuk yang melihat walaupun tidak manusiawi untuk yang menerima. Padahal kita disuguhkan orang dalam posisi sudah sangat menderita, mereka lebih ingin segera dieksekusi. Jangan dizalimi. Netimbak mati tiga ujub, bacut-bacut nanti. Maka ketika menyembelih ada proses ihsan, mulai dari antuhiddus syafratas sikin, engkau tajamkan mata pisau. Tidak boleh menyembelih dengan pisau tumpul, ditajamkan selalu. Kalau nanti ada jemaah kita yang pulang dari Arab, mereka akan memperhatikan proses bagaimana penyembelihan kurban dan dam di Mekah. Pisaunya itu luar biasa tajam. Unta yang kulitnya tebal tinggal diiris sedikit saja sambil berdiri, selesai. Tiga curi putus. Dari posisi berdiri kehilangan darah, pelan-pelan jatuh terduduk. Sangat manusiawi. Mereka sembelih lembu. Ketika saya haji 2009, saya videokan dari rombongan kami ada 23 ekor sapi dengan 7 ekor kambing. 23 ekor sapi disembelih dalam masa 22 menit.
Itu saya videokan. Mulai dari sapinya dari kandang ditarik, dijatuhkan, disembelih. Itu setiap sapi rata-rata kurang dari 1 menit. Kiban cara itu. Padahal panitianya hanya 5 orang. Tidro tarik, mat baiku, tegan baule, gintan baki, si. Kita 1 ekor sapi itu sekampung gotong royong di tengah jam baru baik ikan lagi. Mbak caruh-caruh lagi. Kelelahan sapinya. Lalu kita pertontonkan di hadapan saudaranya, adik ji, Mbak Yahwa ji, Mbak Miwa ji, seekor demi seekor kita sembelih. Padahal di dalam Islam tidak boleh menimbulkan psikologi demikian kepada sapi, stres sapi. Maka ilmu kesehatan hewan mengajarkan hewan itu, binatang, konsumsi daging binatang itu baru dianggap organik, bukan karena statusnya ayam kampung, bukan karena statusnya ayam cekeung. Karena cekeungnya organiknya karena icat masjid mahkota tangan, bukan. Ternyata sampai ke asramanya, ke barak-baraknya, Mbak Umpung ji. Setiap seekor ayam itu harus ada ruang untuk dia tidur sekian, dia bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Harus ada ruang untuk bermain mencari umpan sekian untuk setiap ekornya. Ternyata kandang kita tidak organik, ayam dikurung sampai stres. Maka dari makanan ayam-ayam yang stres ini kita konsumsi menyebabkan manusianya pun ikut stres. Bayangkan, itu diajarkan oleh Rasulullah 14 abad yang silam, baru dipelajari oleh sarjana peternakan pada abad ke-20. Rasulullah sudah lebih maju peradabannya, ilmu pengetahuan yang beliau tularkan. Maka nanti pada saat proses penyembelihan hewan itu, pastikan pisaunya tajam. Kalau ada banyak yang disembelih, sediakan beberapa buah pisau yang tajam. Cuma masyarakat kita memahami penyembelihan itu cigoci hanya buat tikin. Kalau kamu buat tikin ambil pisau yang lain, itu enggak sah lagi, nya kaji kebangki kata ya. Saya enggak tahu dari mana keluar pernyataan ini pertama kali. Padahal dalam kitab fikih yang kita pelajari, termasuklah kitab yang Anatul Talibin yang sedang kita baca ini, proses penyembelihan tidak mesti dengan 1 pisau. Bila sedang menyembelih pisaunya sudah terasa tumpul, boleh ganti dengan pisau yang lain. Syaratnya mualat, tidak berjeda waktu yang lama. Menan ong tikin, cok lain, lanjut sembelih. Jangan ketika ke ong tikin dengar tadi jamita lain. Upenayong kejap belau, baru upo. Itu kalau mati lembunya, mati karena luka, bukan karena disembelih, maka bangkai hukumnya. Harus sekali proses, enggak masalah berganti-ganti, yang penting terjaga mualatnya. Kadang-kadang di lemaunya pekanai lima kebaik, baik duduk malam hanabu mama itu kebaik. Saboh sikin tadi hai peju, cok sikin kedua hai peju, cok sikin kelih hai peju. Nambah sikin tadi tetap sah, yang penting mualat. Bukan tidak boleh terangkat, yang jangan itak. Itu terangkat ini maksud. Tecok tikin tetap menang. Itu bukan sembelih, karena sembelih itu mesti dengan cara mengiris pada bahagian leher dengan memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan. Mari dalam bahasa Arab, mareh dalam bahasa Aceh. Putuh urat mareh. Nya gahalam matinya ke putuh urat mareh deh. Nya urat maleh. Jadi ada ihsan, maka tidak boleh proses penyembelihan dipertontonkan kepada calon-calon korban berikutnya. Jadi ada adab, ditutupi proses penyembelihan, walaupun suaranya tetap terdengar. Maka ada adab-adab itu yang dijaga di dalam agama. Nah, kemudian yang paling penting dalam proses kita ini dinyatakan, sepakat para ulama, wahia afdalu minas sadaqati, bahwa menyembelih hewan kurban tersebut itu lebih utama daripada biaya untuk uang kurban kita sedekahkan kepada orang miskin yang menerima. Kita berpikir, nyo kamu tengku kala tar urang ti kerebun, sapi sudah 30 ekor, kambing sudah 100 ekor. Ini kayaknya kalau kebutuhan daging udah lebih, tapi masih ada yang mau kurban. Apa kita sarankan kasih uang saja? Nya urang gatin ci kalau lebih yang hana cipeng bah. Belum ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian, dan belum ada panitia yang mengarahkan demikian. Maka ini mengusik kesadaran beragama kita. Kenapa pada kurban yang hukumnya sunat ini kita sangat disiplin, sedangkan pada zakat yang wajib kita utaati. Ketika zakat fitrah, banyak yang berpendapat
Zakat fitrah itu sebaiknya jangan beras semua, karena warga miskin yang menerima kadang-kadang perlu uang untuk beli baju baru. Itu zakat yang oleh Rasulullah secara harfiah dalam hadis menyatakan tu'matan lil masakin, untuk makanan orang miskin kita utak-atik dengan otak kita. Utak-atik otak. Kita utak-atik dengan otak kita, mungkin orang miskin lebih membutuhkan uang, maka kita terima uang. Nah, kalau pada zakat yang sedemikian ketat kita utak-atik, kenapa tidak ada yang berusaha mengutak-atik kurban? Nyo bet si mendum, nyo karena tengah ada tahapnya KPMK tak bagi-bagi peng tang guru ngatin. Tidak ada yang berfikir demikian, dan tidak boleh. Yang kita ingin gugat, kalau pada kurban sedisiplin ini, kenapa pada zakat kita utak-atik? Jadi bukan untuk menyatakan, mengajak bahwa kita ganti kurban dengan sedekah saja. Sebab kadang-kadang kita salah dalam mengambil kesimpulan. Dulu baru-baru pulang dari Mesir 2005, ada pengajian di Masjid Baitul Salihin oleh Karing malam Rabu. Sampai pada bab kajian tentang hukum rokok, saya bawa pulang fatwa dari Darul Ifta Al-Masriyah, merokok itu haram dengan ayat pulan, dengan hadis pulan, dengan kaidah hukum pulan, sampai ada keterangan di bawah. Dahsyatnya hukum rokok lebih berat daripada hukum menghisap ganja. Kenapa? Karena merokok itu berdampak kepada perokok dan berdampak kepada orang di sekitarnya, disebut perokok pasif. Sedangkan ganja hanya berdampak kepada orang yang menghisapnya saja, tidak ada penghisap ganja pasif. Maka hukum rokok lebih berat daripada hukum hisap ganja. Begitu keluar dari masjid, banyak kawan-kawan yang ikut pengajian katakan, kalau begitu Pak Ustaz, saya berhenti merokok, ganti hisap ganja. Makan salah ada kesimpulan. Kita sedang ingin mengilustrasikan sedemikian besarnya dosa merokok, tapi mereka mengambil kesimpulan kalau begitu kita hisap ganja saja. Ya, makan terbalik. Ya, makanya sekarang berseliweran di media sosial itu ulok-ulok. Setelah membaca sekian banyak buku tentang bahaya merokok, akhirnya saya memilih untuk berhenti baca buku. Kon berhenti merokok, berhenti baca buku. Karena ubena buku yang dibaca bandu begah bahaya rokok, akhirnya saya memilih untuk berhenti baca buku. Kon berhenti merokok, nyandum semangat para perokok ahli hisab. Ya, andai kata semangat itu ada pada hal-hal yang positif luar biasa. Ya, jadi jangan kita utak-atik aturan syariat. Karena kalau zakat fitrah kita niatkan untuk karena orang miskin perlu baju, mungkin kita lupa seolah-olah di zaman Nabi enggak ada orang miskin yang perlu baju. Tapi Nabi tetap membahasakan tu'matan lil masakin. Walaupun kita tetap menghargai ada khilafiyah tersebut. Harusnya kalau pada kurban kita sangat disiplin, harusnya pada zakat yang wajib kita jauh lebih disiplin lagi. Wa waqtuha, waktu pelaksanaan kurban minirtifa'i syamsi nahrin ila akhiri ayyamit tasyrik, sejak dari terangkat matahari hari nahar sampai akhir hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nahar, tasyrik 1, tasyrik 2, tasyrik 3. 4 hari berturut-turut haram puasa. Orang miskin yang selama ini menutupi kemiskinannya dengan berpuasa, ada hana ada puasa yang hana ada pajuh naku, maka lebih baik ada puasa aja nak pahala apa. Tapi di 4 hari ini haram berpuasa, kalian tetap tidak boleh puasa. Lalu kami harus ngapain? Datanglah Islam dengan syariatnya, fasilitasi orang miskin tersebut untuk tetap makan dan minum pada 4 hari tasyrik. Maka ada kurban hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Oh, ini kita sembelih hari pertama saja Pak Ustaz, hari kedua, ketiga, keempat nanti disimpan dalam kulkah. Lawitnya nak kulkah? Masa Nabi kan bid'ah. Gak ada kulkas sama Nabi. Maka orang tua kita dulu ada sih, rebuh gak ada. Maka popular lah si rebuh. Ya, lihat rebuhnya tak perlu maklum. Engkau menancit. Tak ada sampai je kaya, maka jadilah ikan kayu. Disebut kemamah. Dalam bahasa Arab kumamah. Ceritanya Pak Saidi ahli bahasa Arab, apa arti kumamah? Bro, sampah. Ya, makanya jemaah haji Aceh bawa ikan kumamah ke Arab. Sampai di imigrasi dibuka kupel tanya, "Ma hadza?" Apa ya? Dijawab kumamah. Bah langsung itu lampung bro. Bro ya bah, engkau ada orang Aceh bro baju. Ya. Kenapa? Kandungan gizinya sudah tidak ada sama sekali. Itu hanya tinggal kandungan kenyangnya saja.
Nyan saban lagi itik dah bilok. Hana ada gizi. Enggak ada protein, karbohidrat, enggak ada lagi. Yang ada hanya tro-nya saja. Itu sama seperti lemau tapi penajian bak padi yang gagal panen. Jumpung yang lebih. Kenyang tetapi tidak memberikan nutrisi sama sekali. Makanya para pakar gizi katakan roti yang biasa tertilik-tilik selayan itu enggak ada kandungan gizi sama sekali. Tro saja yang nah. Kalau ada kandungan gizi wajib dicantumkan protein sekian kalori, sekian lemak, sekian karbohidrat, sekian. Neci baca roti yang dah belum. Yang tulis ya. Hana. Apa kan cik galak dah belum? Karena kita enggak pernah berfikir tentang gizi yang penting. Tro aku. Maka roti goh yang tidak ada kandungan gizi sama sekali. Yang ada adalah kandungan makanan saja tanpa nilai gizi. Makanya tentera-tentera itu astronot diberikan ransum. Roti tiba jaronya 3 baju draw tampian tengok. Enggak bisa makan nasi di luar angkasa. Nya kiban terpekap apu ipat amita rice cooker. Nya takit hodabah. Mereka diberikan ransum. Jadi kita tidak terbiasa. Makanya orang Aceh salah pilih gizi. Pagi-pagi datang ke warung kopi, pesan telur setengah matang, putihnya dibuang, kuningnya diminum. Padahal mereka mau protein. Dari kecil SD kita belajar sudah diajarkan protein itu adalah zat putih telur. Tapi setelah dewasa yang diminum kuning telur. Penyakit tok. Bayangkan, itu kegagalan dari pakar gizi. Dan harus diselesaikan oleh wali kota Cekeung gitu. Ya. Maka dalam 4 hari berturut-turut orang miskin difasilitasi dengan daging segar. Daging segar, bukan daging beku. Kalaulah kita tidak mempersoalkan antara segar dengan beku, maka sungguh kita memilih daging impor saja dari India lebih murah. Dapuanya betul. Tapi kita ingin daging segar. Kalau kita tidak bermasalah dengan segar dan tidak segar, maka enggak perlu buru-buru datang ke tepi laut beli ikan yang masih segar. Dah belum tentang sureh. Tapi semua orang mencari yang segar. Sampai pada bab kurban tidak ada yang berfikir tentang kesegaran daging kurban. Yang berfikir hanya lelahnya panitianya, tak panitianya pura tengku. Bukankah sudah ada uang lelah panitia bagi untuk 4 hari? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Kenapa berzikir? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah beri kepada mereka dari daging binatang ternak. Nah, maka itu kita usahakan ada pembagian. Kalau panitia tidak siap, maka pemilik laksanakan sendiri, cari panitia sendiri. Hai pikir panitia kamu menyapu urut dengku kah kemah. Kembalikan kepada pemiliknya. Pak, ini sapi kurban yang Bapak titip uang dulu sudah kami beli, ini lembunya. Kenapa enggak diselenggarakan? Kami kalau 2-3 hari enggak sanggup, Pak. Ini silakan Bapak nanti cari panitia sendiri untuk hari kedua. Ini kelebihan uangnya untuk ongkos panitia. Ada hari kedua, hari ketiga. Panitia sediakan datanya, siapa yang berkurban dan siapa yang menerima, agar tidak tumpang tindih penerima manfaat. Yang asaluk ramai syidara, mu tumpuk-tumpuk sih. Urang tamong, bet dah berhati mu tulung hendak merumpok. Maka didata siapa yang terima. Bapak antarkan ke rumah pulan, sehingga fakir miskin bersuka cita. Ya Allah, menyolegenya urur raya haji, ada aja di urur raya haji. Ternyata hari raya haji hanya nikmat hari pertama, kedua, ketiga, keempat sudah tidak ada aktivitas sama sekali. Sampai akhir hari tasyrik. Maka paling telat sembelih kurban sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Kalau sudah lewat, tidak sah lagi sebagai kurban, kecuali kurban yang sudah jadi nazar itu tetap wajib untuk disembelih. Penyembelihan wajib dalam masa 4 hari, tetapi untuk mengkonsumsi tidak mesti dalam masa 4 hari. Maka Nabi katakan, kuntu nahaitukum aniddikhari lahumil udhiyah. Dulu aku larang kalian menyimpan daging binatang kurban. Di awal-awal Islam, di awal-awal praktek kurban dilarang oleh Nabi. Karena kalau kurban boleh disimpan, tidak sampai ke orang miskin. Masing-masing berkurban ke bahgerau. Maka dilarang. Ketika dilarang simpan harus habis dimakan. Hae gepabeh gerau dibagilah kepada orang miskin. Seiring waktu, kedermawanan di hati umat Islam itu makin meningkat. Semangat berkurban semakin tinggi. Mereka tidak sanggup habiskan. Maka Nabi ubah hukum diralat.
ala faddakhiruha, maka sekarang silahkan kalian simpan daging hewan kurban. Makanya boleh disimpan dalam durasi waktu yang lama. Je terbuh terkebah dalam kulkas. Kurban tahun ini dimakan sedikit-sedikit sampai Idul Adha tahun depan. Merumpok silap. Silahkan. Maka perlu kita perbanyak untuk orang miskin. Kalau orang miskin ini berdalih, Pak, kamu oleh buah tumpuk hana dapat sakli, kulkah tempit tak buah. Maka harus ada mekanisme penyimpanan yang lain. Apakah di masjid umpamanya buat tempat khusus penyimpanan daging kurban untuk orang-orang miskin. Jok kupon tu. Nyo si kerbeneran pajang perlaya cok di masjid. Oh, dah tahap biaya untuk listrik nengku. Maka pucik penderekah masjid. Maka orang-orang miskin itu hari Jumat katakan, "Ura Jumat jam masjid bah. Pakan nengku nak kerben jatah kedannya." Nyocok ura Jumat. Apakah 1/4 setengah kilo? Maka bahagialah ada makan daging itu sepanjang tahun. Kan ura raya mentang. Beli freezer. Yang napeng lakai balon. Mak provokasi. Lakai balon. Kenapa? Untuk menjaga agar orang miskin bukan hanya makan daging setahun 3 kali. Megang puasa, megang ura raya, megang haji. Hari-hari yang lain pun harus ada megang-megang ya. Maka kita distribusikan dengan cara demikian. Pak punya kulkas? Ada. Bisa muat berapa kilo? 2 kilo itu. Tapi nyola jatah ran 30 kilo. Nyo kiban apa? Ya, kiban cara. Oh kajit. Bah kamu ke bah mentang nyepat necok kupon. Nanti setiap kali akan ambil daging berikan kupon ini, potong hak Anda. Ada namanya bank daging. Apa? Ada perbaikan gizi. Seharusnya demikian. Ada yang berfikir demikian. Nyampi bid'ah je. Wa yajzi'u subu'u baqarin au ibilin an wahidin, dan memadai pada kurban itu 1/7 lembu atau 1/7 unta untuk satu orang. Jadi bahasa fikihnya menyatakan bukan seekor sapi untuk bertujuh, tetapi 1/7 sapi untuk satu orang. Saya ada niat kurban tahun ini dalam bentuk sapi, bukan seekor sapi, dalam bentuk sapi. Porsi saya 1/7. Saya cari kawan-kawan lain, itu nak rencana kerben. Pakan engkau, Ellen kena kerben lemah tapi hanangon 6 rod. Aduh Pak Ustaz, kami tahun ini enggak berani korban lembu karena sedang penyakit pemadam kebakaran, PMK. Ya, penyakit mulut dan kuku. Maka kami kambing saja. Tapi saya sudah nazar sapi nyepaki pancara pat dan minta lemau 1/7. Enggak perlu cari 7 orang. Cari saja pedagang daging yang akan menyembelih sapi. Cimita dapat film baru. Merumpok yo yang Pak. Besok hari raya, hari kedua, ketiga, keempat hari raya ada rencana jual daging? Ada. Kapan Bapak sembelih? Mungkin hari ketiga hari raya. Kalau Bapak sembelih lembu, itu seekor lembu berapa? Oh, mungkin sekitar 17 juta. Kalau saya beli 1/7-nya berapa? 1/7-nya mungkin saya jual sekitar 3 juta. Pak, saya beli 1/7-nya yang seharga 3 juta rupiah. Tolong nanti saat disembelih niatkan kurban untuk saya yang 1/7-nya. Yang 6 bahagian lagi hak Anda untuk diperjualbelikan. Sah. Jadi tidak harus 7 orang dengan niat yang sama-sama berkurban. Boleh 7 orang patungan dengan niat yang berbeda-beda. 2 ro genit untuk kerben, 2 ro genit untuk akikah, 2 ro genit untuk dam, 3 ro genit untuk pajuh keroh. Sah, masing-masing sesuai dengan niatnya. Maka disebut 1/7 lembu untuk satu orang, bukan 1 ekor lembu untuk bertujuh. Oh nyan kan mano cano deku sabar cik. Ana sabar. Beda 1/7 lembu untuk satu orang dengan 1 ekor lembu untuk 7 orang. 1 ekor lembu untuk bertujuh memberikan kesan harus dengan niat yang sama, sama-sama berkurban dan mesti 7 orang. Padahal tidak harus demikian. Batas minimal kurban 1/7 lembu untuk 1 orang, tapi batas maksimal unlimited. Makanya Rasulullah pernah 1 tahun berkurban 100 ekor unta untuk beliau seorang. Medih kang genit nyo tina unta untuk len yang tina te ke Aisyah, tina te ke Fatimah, tina te ke Ali, ke Hasan, ke Husain, ke Saudah, ke Safiyah, ke Ummu Salamah, Ummu Habibah. Tidak, 100 ekor unta untuk beliau sendiri. Tentu orang sekarang berfikir egois dah Nabi, nak tertuh bah unta kerau gah nak genit ke berubah. Itu menunjukkan masing-masing istri Nabi punya kurbannya sendiri.
Masing-masing istri Nabi ada kurbannya sendiri. Nabi berkurban pula sendiri. Istri Nabi berkurban dari hartanya sendiri. Karena masing-masing istri Nabi juga punya uang. Napeng damong. Lagi perumah dan nyopen dan nyopi pen je. Perumah dan mong penggero, dan nyopi mong penggero. Peng perumah dan mong dan nyopi dan mong perumah. Masing-masing istri Nabi, beliau itu dari hartanya sendiri berkurban. Maka ketika diijtihadkan oleh Syekh Ali Jabir dulu menyatakan bahwa praktek kurban di Indonesia itu salah, nyata kita tidak. Tentang bangain hadanya mendum. Di Indonesia satu jiwa satu kurban, padahal Nabi contohkan satu kurban, satu ekor kurban untuk keluarga beliau. Allahumma hadza am Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma hadza amman lam yudhahi min ummati. Kalau benar demikian, maka enggak perlu banyak-banyak kurban. Di Aceh hanya perlu gubernur saja berkurban 2 ekor. Nah, diniatkan oleh gubernur, ya Allah yang 1 ekor ini untuk Nova Iriansyah dan keluarganya. Yang 1 ekor lagi diniatkan, ya Allah ini untuk orang-orang Aceh yang tidak berkurban. Kabeh kurban. Kalau hadis itu dijadikan sebagai dalil, makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau ada 6 orang dalam keluarga, ada 6 ekor kurban. Bila tidak mampu 6 ekor, sekurang-kurangnya 1 ekor. Itu disebut dengan sunnat kifayah. Nah, maka kurban itu 1/7 sapi atau 1/7 lembu, atau 1/7 unta untuk 1 orang, atau seekor kambing untuk 1 orang. Nanti baru kita bicarakan syaratnya. Kiban kambing jit, kambing pijut, jet kambing mukurap, jet kambing buta, ya, nanti jet kambing kenang PMK, ya, PMK ya, nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.